Namo Buddhaya, sahabat Dhamma. Berbicara tentang Dhamma, tidak hanya soal pemahaman teori, tetapi lebih jauh tentang bagaimana kita menjalankan hidup berdasarkan ajaran ini. Namun, disinilah tantangan besar muncul. Bagaimana kita bisa mempraktikkan Dhamma secara benar jika kita hanya memahaminya secara dangkal? Bagaimana kita bisa mencapai kebijaksanaan sejati jika kita tidak pernah mengalami realisasi langsung dari kebenaran itu? Pemahaman teoritis saja tidak cukup. Dan inilah yang sering menjadi hambatan utama. Bagaimana kita bisa melangkah lebih dalam, melampaui sekadar pengetahuan, dan benar-benar mendalami Dhamma dalam hidup kita? Ini adalah tantangan besar yang harus kita jawab bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas konsep penting dalam ajaran Buddha, yaitu 3 macam Dhamma atau Dharma. Dhamma merupakan ajaran yang menjadi landasan utama dalam praktik spiritual untuk mencapai pencerahan. Dalam Wijadhamma halaman 36, kita akan mengenal 3 macam Dhamma, yaitu Pariyati Dhamma atau Paryapti Dharma, Patipati Dhamma atau Pratipati Dhamma, dan Patiweda Dhamma atau Pratiweda Dhamma. Ketiga bentuk Dhamma ini memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Buddha. Yang pertama adalah Pariyati Dhamma atau Paryapti Dharma. Pariyati Dhamma adalah pengetahuan dan pemahaman teori tentang ajaran Buddha. Ini adalah tahap pertama di mana seseorang mulai mempraktikkan Dhamma secara intelektual, baik melalui pembacaan kitab suci, mendengarkan ceramah, ataupun mengikuti kelas-kelas Dhamma. Dalam tahap ini, Dhamma dipelajari secara tekstual dan konseptual. Seperti halnya kita mempelajari ilmu pengetahuan, tahap ini berfungsi sebagai fondasi yang memberikan pemahaman dasar tentang apa yang diajarkan oleh Buddha. Pariyati Dhamma mencakup segala sesuatu yang tertulis di dalam Tipitaka, yaitu kitab suci agama Buddha, termasuk sutra, winaya, dan abhidhamma. Sutra berisi ajaran Buddha tentang kebenaran dan praktik spiritual. Winaya berfokus pada aturan moral dan etika bagi para biku dan bikuni, sementara abhidhamma mengulas lebih dalam mengenai hakikat realitas dan fenomena mental. Tahap ini penting karena memberikan kita peta tentang jalan spiritual yang harus ditempuh. Namun, hanya dengan mempelajari teks tidak cukup untuk membawa kita pada pencerahan. Pariyati Dhamma harus diikuti oleh praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang akan dibahas dalam tahap berikutnya. Yang kedua adalah Patipati Dhamma atau Pratipati Dharma. Setelah memahami Dhamma secara teoritis melalui Pariyati, langkah berikutnya adalah mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai Patipati Dhamma. Patipati adalah bentuk penerapan dari apa yang telah dipelajari, yang mencakup meditasi, latihan etika, dan pengembangan kebijaksanaan. Patipati Dhamma adalah bagaimana kita menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan moral, tetapi juga tentang melatih pikiran kita agar bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dalam tahap ini, kita benar-benar melakukan praktik yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Contoh dari Patipati Dhamma adalah meditasi vipassana, di mana kita melatih kesadaran tentang perasaan, pikiran, dan fenomena yang muncul dalam pengalaman kita. Dengan cara ini, kita mulai melihat kenyataan sebagaimana adanya dan mulai melepaskan keterikatan yang menyebabkan penderitaan. Pada tahap ini, Dhamma menjadi lebih dari sekedar pengetahuan. Ia menjadi pengalaman hidup
Ini adalah jalan yang penuh tantangan karena kita mulai menghadapi diri kita sendiri, mengamati pikiran kita, dan melatih kesabaran tentang kebijaksanaan. Tetapi, ini adalah langkah penting untuk mendalami Dhamma dan mencapai pembebasan dari penderitaan. Yang ketiga adalah Patiweda Dhamma atau Pratiweda Dharma. Tahap terakhir dari perjalanan spiritual dalam ajaran Buddha adalah Patiweda Dhamma. Ini adalah tahap di mana seseorang mencapai realisasi atau pengalaman langsung tentang kebenaran yang diajarkan Buddha. Patiweda Dhamma adalah hasil dari penerapan Dhamma secara mendalam dan konsisten. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya memahami Dhamma secara teoritis atau pariyati dan mempraktikannya atau pati-pati, tetapi juga mengalami kebenaran Dhamma secara langsung dalam kehidupannya. Dalam Patiweda Dhamma, seseorang telah mengatasi penderitaan dengan memutuskan 3 akar kejahatan: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Seseorang yang mencapai tahap ini telah mengalami nibbana, yaitu pembebasan mutlak dari siklus samsara atau kelahiran dan kematian yang terus berulang. Patiweda Dhamma tidak bisa dideskripsikan secara menyeluruh karena sifatnya yang sangat pribadi dan transenden. Ini adalah pengalaman langsung yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah menjalani jalan spiritual hingga titik ini. Inilah tujuan akhir dari semua praktik Dhamma, yaitu pembebasan dari semua penderitaan dan mencapai kedamaian abadi. Jadi, kita telah membahas 3 macam Dhamma: Pariyati Dhamma, Pati-pati Dhamma, dan Patiweda Dhamma. Pariyati Dhamma adalah pengetahuan teoritis yang menjadi fondasi dari perjalanan spiritual. Pati-pati Dhamma adalah penerapan dari ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari melalui praktik meditasi dan pengembangan moralitas, sedangkan Patiweda Dhamma adalah hasil akhir dari praktik ini, di mana seseorang mencapai realisasi langsung tentang kebenaran Dhamma dan pembebasan dari penderitaan. Ketiga tahap ini adalah bagian dari proses yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Tanpa pariyati, kita tidak akan tahu arah yang harus kita tuju. Tanpa pati-pati, pengetahuan kita hanya akan menjadi teori tanpa aplikasi nyata. Dan tanpa patiweda, kita tidak akan mencapai pembebasan sejati dari penderitaan. Semoga kita semua dapat menempuh jalan ini dengan tekun, dan semoga pembahasan kali ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk melanjutkan perjalanan spiritual Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita.